Hai, jumpa lagi dengan Kiki Kay di edisi Movie Review. Kali ini tadi baru aja nonton film Yuni yang mendapatkan banyak penghargaan baik internasional dari Festival Film Internasional Toronto, terus juga mendapatkan 14 piala citra di FFI, termasuk film terbaik ya kategorinya. Juga yang tokoh utamanya si Yuninya sendiri, Kirana ya, itu mendapatkan penghargaan aktris terbaik ya, pendatang baru aktris terbaik di Los Angeles gitu. Film ini sendiri bercerita tentang gadis SMA yang akan lulus dan mengalami kegalauan karena ingin melanjutkan kuliah, namun dari pihak keluarga, lingkungan sekitarnya mengharuskan dia untuk segera menikah gitu. Lamun boga budak suga kabogoh ulah dilila-lila langsung me diijabkeun, dikawinkeun. Wes, telat ya. Naon telat naon? Kaburu dicokot batur. Saha? Neng Uyun. Dan di kampung itu ada mitos tentang jika menolak 3 kali lamaran maka akan menjadi perawan tua atau susah jodoh lah, kayak gitu. Sebenarnya terlihatnya simple ya, tapi sebenarnya pesannya itu sangat mendalam karena bukan hanya tentang wanita ya, tapi ini juga banyak banget mengangkat isu-isu sosial yang sangat relate terjadi di zaman sekarang ini, terutama di kampung-kampung ya, dari mulai pemaksaan menikah di usia dini kayak gitu, terus kemudian juga di situ juga ada kekerasan KDRT-nya juga, kemudian ada juga dibahas tentang LGBT, lesbi atau yang menyimpang seperti itu, dan bagaimana orang sekitar dari mulai support system sampai keluarga dan tetangga sampai teman-teman sekolah itu berbeda-beda responnya seperti itu. Yang saya suka di sini, pertama, filmnya ini dilatar belakangi dengan setting yang ciamik ya, karena bener-bener lokasinya itu di daerah Cilegon Serang, jadi dengan bahasa asli Jawa Serang yang agak nyeleneh ya, bahasanya Jawanya beda gitu, dan itu sangat menarik, bener-bener pure 100% menggunakan bahasa Jawa Serang, itu yang disukain. Kemudian selain bahasa juga dari cerita itu lengkap banget, gimana kita ngelihat kebebasan perempuan itu semuanya itu ditekankan kepada keharusan mendengarkan yang lain kayak gitu, dari mulai tetangga semuanya jadi rumor-rumor kalau perempuan itu harus cepat menikah. Kemudian buat apa sih wanita itu berpendidikan tinggi, toh nantinya bakal ada di dapur, sumur, kasur. Nah itu kan stigma-stigma masa lalu yang kayaknya udah gak zaman gitu kok hari gini, dan bukan hanya itu kan gitu. Terus juga di sini saya juga sebenarnya respect dengan keluarga dari Yuni, karena sebagai support system terdekat itu dari bapaknya, ibunya sampai neneknya, sebenarnya tuh memberikan kebebasan secara demokratis dan tidak memaksa Yuni. Jadi memang memberikan kebebasan Yuni untuk memilih jalannya.
dan bapaknya pun tidak menyalahkan Yuni gitu, walaupun apapun yang terjadi kayak gitu. Jadi sebenarnya saya respect dengan keluarga Yuni ini, mungkin karena ibu bapaknya Yuni kan juga kerjanya di Jakarta ya, jadi lebih ada masukan dibandingkan dengan kumpulan emak-emak tetangga Serang yang suka ngegosip kayak gitu. Dan juga di sini karakter tiga orang ya yang melamar Yuni, dari mulai orang asing, Pak Iman, terus kemudian Mang Dodi, sampai yang ketiga itu Pak Damar. Menurut saya memang menggambarkan yang terjadi saat ini, dimana si Iman ini dengan tatapannya itu udah terlihat tatapan mesum. Dia itu banyak banget terjadi kayak gitu, istilahnya udah pelecehan secara mata ya, itu udah kayak lirikannya tuh udah kayak nafsu seperti itu. Terus yang kedua juga dari Mang Dodi, itu jelas-jelas banget nyebelin, super nyebelin. Kenapa? Karena mempermudah banget bahwa wanita itu, keperawanan wanita itu bisa dibeli dengan sekian juta ya, 25 juta. Insya Allah rakyat kula ge sampun setuju. Insya Allah. Niki maksudnya apa ya? Mungkin upami Yuni sampun sah sareng kula, laneng malam pertama Yuni maler perawan, kontan kula tambih malih 20 juta sampai 50 juta. Itu kan seolah-olah dia udah punya istri tapi pengen ngemadu lagi, pengen nikahin Yuni dengan harga 25 juta maharnya. Semurah itukah gitu, ya kan. Terus juga yang ketiga Pak Damar, memang dari awal kayaknya respect dengan Pak Damar ya, udah ganteng, pinter, tapi gak ada yang perfect, dan itu yang akan kalian temui di film ini. Apa keperfekan yang tidak menjadi perfect di Pak Damar itu seperti apa? Kalian wajib nonton film ini. Juga adik kelasnya Yuni, Kevin Ardilova, di sini menjadi yoga. Dia sebenarnya menurut saya sebagai salah satu, bukan hanya pengagum Yuni atau yang mencintai Yuni apa adanya, tapi juga sebenarnya korban dari kegalauan Yuni. Nah, korbannya seperti apa? Jalur penerimaan calon mahasiswa baru tanpa tes. Syaratnya minimal ranking 3, mending sekolah, syarat liane kudu durung nikah. Selain itu juga saya suka quotes-quotesnya ya, terutama yang bagaimana wanita itu jangan takut untuk bersuara, karena kan kita tahu kalau misalkan bagaimana kalau kita kehilangan suara kayak gitu. Kemudian perempuan itu punya hak gitu untuk bersuara. Dan di film ini juga ngangkat puisinya Sapardi Djoko Darmono yang Hujan di Bulan Juni, itu keren banget sih. Yang saya tidak sukai dari film ini, oke? Yang saya tidak sukai dari film ini, pertama mungkin apa ya? Ada sedikit adegan vulgarnya ya, dan itu jadi menjadikan film ini tidak bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Jadi ya memang sekilas tapi lumayan jelas itu. Bilan gambar di film ini cukup menarik karena dia banyak banget angle-angle dari memperlihatkan tidak hanya shot-shot wajah Yuni yang gelisah seperti itu atau tokoh-tokoh lain, tapi juga dia mengambil gambar kayak pembangunan background, bagaimana pabrik mulai tergusur kayak gitu, bagaimana alam juga berubah kayak gitu. Jadi di sini shot-shotnya tuh bagus banget, detail, dan soundtrack di film ini juga bagus karena selain ada lagunya Anggun ya yang di pantai ini, lupa judulnya apa, pokoknya yang tentang pantai itu sesuai dengan temanya, freedom perempuan banget. Dan film ini memang sepertinya tribut untuk seluruh wanita Indonesia gitu. Dan
Untuk red sendiri saya kasih nilai berapa ya, 9/10 lah, lumayan gede kayak gitu. Udah itu aja. Jumpa lagi di KKK berikutnya. Salam